Ya, di episode kali ini kita ketemu sama teman-teman Sleman Fans Bali ya Pak? Betul. Nah, Sleman Fans Bali. Jadi beberapa episode kita memang datang ke tempatnya markasnya supporter-supporter ya. Mungkin bisa buat teman-teman di sini kita di Sleman Fans Bali. Jadi ikutin aja keseruannya hari ini ya, seperti yang sudah kemarin. Jadi yang kita bahas itu bukan hanya supporteran, tapi di balik layarnya beliau ini jadi supporter itu ya tetap seperti apa ya, bisa dilihat sendiri. Oke, dari Sleman Fans Bali. Sleman Fans Bali. Sleman Fans Bali. Kalau misalkan itu apa nama itunya Pak? Delta Kilo ya? Delta Kilo. Delta Kilo 1976. Nah, oke, kita di sini bersama dari sini dulu Sultan Mas mana? X. Wah, disebut X, Dennis ditutup oleh ya. Dengan Bapak Mr. Y. Oh. Mr. Y. Dari Mr. X, Mr. Y. Nah, dengan Mas BB inisial aja ya, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau di Sleman Fans itu ada dua komunitas besar supporter yang mendukung PSS Sleman. Jadi ya seperti apa serunya ya kita simak aja langsung. Oke, buat Pak Y. Nah, Mr. Y. Tadi jenenge Mr. Y. Sleman Fans. Jadi sebetulnya dulu awalnya bisa suka sama Sleman itu gimana, Pak? Kalau secara pribadi, saya menjadi seorang Sleman Fans itu dimulai dari sejarah saya waktu kecil, Mas. Waktu kecil. Jadi saya itu diajak sama bapak saya dulu. Itu nonton pertandingan sepak bola di Kridosono. Ini Sleman PSS belum ada ya, Pak? PSS belum ada. Jadi saya waktu kecil saya digandeng sama bapak saya, diajak nonton bola. Mungkin dari esensi dari From Father to Son seperti itu ya mungkin. Mantep, siap. Pada saat itu ada pertandingan dari tim kota sama tim dari Bali, Gelora Dewata waktu itu. Gelora Dewata. Ya, itu kalau nggak salah Kodak Galatama tahun berapa saya? Galatama. Berapa ya? Ya aku belum kenal bola mungkin saya. Cek main bekel ya Mas. Bekel lagi. Galatama waktu itu. Terus pada saat itu kok ada apa ya? Kecocokan nonton bola itu kok seru sekali. Bola seru. Iya. Pada waktu itu usia berapa, Pak? Saya waktu itu mungkin masih SD, belum SD. Baru mau masuk SD waktu itu. Wah, ini kecil itu seneng balik ngono gitu. Jadi itu nonton bola pertama, terus saya jatuh cinta dengan bola. Terus pada saat saya sudah sekolah, terus saya lihat bola terus macam-macam, dari mulai Liga Inggris, Liga Italia, macam-macam. Saya pokoknya nonton hampir semua pertandingan bola dulu. Terus kenal dengan Liga Indonesia. Liga Indonesia pada saat itu masih formatnya masih dua wilayah. Dua wilayah. Waktu itu. Awalnya dulu, Pak. Ya. Zaman dulu. Kita tuane berarti iki yo. Apa paling tua? Salah ini pertanyaan jebakan umur ternyata. Jadi seperti itu. Terus saya kenal dengan PSS. Kebetulan PSS. Saya tinggalnya di Sleman. Tinggal di mana kalau boleh tahu, Pak? Daerah mana? Saya di utaranya Seyegan, Mas. Utaranya? Seyegan. Oh iya, tonggoku berarti. Oh iya. Daerah sana. Terus kenal dengan PSS Sleman, tim PSS kabupaten kita. Ya kan? Siap, tim kabupaten. Waktu itu masih tim nggak jelas, tim burem, tapi ya kita coba mencintai. Kita coba mencintai. Terus pada saat kita skip banyak ya ceritanya. Terus mulai Sleman dikenal masuk ke divisi utama waktu itu ya. Divisi utama kita meraih juara 2 kali berturut-turut kalau nggak salah. Ya. Peringkat 4 itu tahun berapa? Itulah. Nanti bisa dilihat di sini tahun berapanya peringkat itu ya. Terus itu berarti kita main di Tridadi. Tridadi supporternya masih teman-teman dari Slemania. Wah, ini apa ini? Ijo semua. Belombongan ya toh. Helman mlebu stadion tetep helman. Iya. Zaman biyen boys kae.
Nganu ku itu apa ya kok malah nang bisa gini Pak. Itu zaman dulu itu kan sebetulnya kalau helm itu kita pakai kan zaman helm cibuk ya Pak. Helm ciduk. Ada gunanya juga pas banjir ya. Oh iya, nggo nawu. Itu loh, jadi supporter itu ketika awal mereka pakai apa itu jangan disepelekan. Nah itu ada fungsinya juga. Bahkan di Tridadi dulu sempat salah satu match kalau saya pernah tahu itu mereka turun semua ngambil airnya ya pakai helmnya itu ya Pak. Betul. Karena kan drainase stadion kita kan saat itu masih ya masih dikatakan stadionnya masih belum layak lah untuk iya. Gitu kan. Ya dari Mister Y sendiri berarti kalau zaman itu kan istilahnya gini, kebanggaan terhadap lokal klub ini belum ada loh sebetulnya, nggak semarak sekarang ini. Belum ada. Cuman karena inisial identitasnya aku Sleman itu PSS. Betul. Zaman segitu seperti itu. Nah kan seperti itu toh. Iya. Oke, kalau dari sisi Mister Y seperti itu. Mister WB? Kalau saya sebenarnya dari Wonosobo. Bukan dari Sleman. Wonosobo bisa mencintai PSS Sleman. Coba cerita Mas. Awalnya dari teman, ada musik-musik hardcore, hip hop, metal. Kita berkumpul di situ. Maaf, tak delok Facebookmu ra musisi ya, Pak. Saya cuma kabelmen. Saya cuma ikut-ikut aja. Oh, ikut-ikut aja. Iya. Terus teman ada yang memakai atribut BCS tahun 2013. 13 ya. Saya lihat itu teman pakai jersey PSS di acara terus jaket BCS. Kalau setahu saya dulu PSS itu pendukungnya Slemania. Nah, kenapa BCS itu ada di PSS gitu kan? Saya cari ke Google. Ternyata BCS alirannya ultras. Terus saya mendalami dulu dari BCS itu, rules-rulesnya, terus cara bernyanyinya. Isik nyanyi bosone beda nganu ngecen. Ngecene beda terus awalnya dari teman ngajakin di situ, berangkat berempat, pas laga 2014 itu, melawan Persikubin, lama-lama kelamaan suka, cinta, tumbuh cinta. Tapi perjuangan dari teman-teman Wonosobo juga cukup bagus sih, perkembangannya dari BCS itu cukup bagus. Berarti intinya nek jenengani cinta PSS Sleman padahal bukan dari PSS Sleman sendiri, dari kota Sleman sendiri, tapi iso cinta. Itu enggak cuman dari film apa istilah komunitasnya, tapi bener-bener mencintai sepak bola itu. Saya soalnya nggak pernah ikut komunitas. Tapi sekarang temen ngajakin ikut komunitas, jadi ikut komunitas. Ada 2 di Wonosobo komunitas. Apa aja Mas? Wonosobo Boys sama North Street. Oke. Awalnya cuma BCS Sobo XPSS, tapi udah perkembangan zaman. Oke, itu jadi awal mula kisah beliau ini bisa cinta dengan klub dari kota kelahirannya istilahnya. Kalau dari Mas Wibi ini ya dia dari kota lain tapi bisa mencintai PSS itu ya seperti itu tadi. Jadi nek kowe seneng bal, kowe aja mergo kowe seneng kultur. Ya, gitu. Iki kulturnya ngene. Ojo, nek kowe seneng ya cintamu beneran. Nek kowe cintamu mergo kultur, iki cintamu setengah. Gitu, Pak. Setuju. Oke, sekarang kalau sing yang saya amati sing rada greget iki masalah rivalitas iki lho, Pak. Sebetulnya kalau ada rivalitas dalam sepak bola itu nek jenengan ini setuju mboten? Kalau rivalitas itu wajib, Mas. Wajib, wah ini apik banget. Karena dengan adanya rivalitas dalam sepak bola itu kan menghidupkan tensi, Mas. Kalau kita cuma diem-diem aja, mending nonton bokep tuh, Mas. Wah, nonton bokep kadang sok karo anu, Pak, tak delingi tangan. Oh iya. Ape. Tapi dalam arti rivalitas itu rivalitas sehat. Ya, rivalitas yang sehat. Rivalitas kita itu ya. Kita ngomong kalau rivalitas kan rivalitas dalam sepak bola. Sepak bola. Rivalitasnya hanya 2 kali 45 menit. Selebihnya bonus 5. Selebihnya ya perpanjangan waktu. 15 menit.
Nek enggak ya adu penalti terakhir kan ngono. Iya. Rivalitas seperti itu. Iya. Jadi sudut pandang rivalitas itu nek dari panjenengan berdua ini yang istilahnya ada di Sleman Fans itu memang wajib harus ada. Karena rivalitas itu memang ya bumbu untuk sepak bola. Tanpa adanya rivalitas itu nggak bakal terekspos. Istilahnya kan media kan senengnya klub A karo klub B tensi memanas, gesekan itu kan konsumsi publik sing enek duitnya ya. Betul. Karena kan sepak bola kita sudah masuk ke industri, Mas. Bener. Sudah masuk ke football industry. Jadi memang rivalitas itu jadi bumbu seperti yang Om bilang tadi. Ya, disitulah. Memang harus ada. Tapi kan misalkan kayak gini, misalnya kulo pribadi loh. Saya sendiri itu meyakini rivalitas memang bener sih. 2 kali 45 menit perpanjangan waktu, ya wes. Dan selebihnya itu ya bonus. Jenenge supporter ora ono bonus ya kesel awake. Betul. Tapi ya harus selesai di hari itu juga. Karena kita adalah makhluk sosial, ngoten to, Pak? Betul. Nggak mungkin juga ketika kita selesai match, entah itu 1 kali 24 jam atau 1 kali 19 jam, monggo. Tapi setelahnya di hari besoknya kita tetap konco. Gimana? Setuju mboten dari? Setuju banget. Nggih. Kalau saya ya, di usia saya, kalau boleh cerita rivalitas Monggo. paling top Sleman itu ya dengan teman-teman Solo. Awalnya. Wah, zaman dulu itu kalau udah Awalnya. Nah, ini. Kalau sudah ketemu Solo itu ngeri, Mas. Wes salah. Ojo main-main. Solo tak akoni watos kabeh wong wis. Siap. Teman-teman dari Solo top. Jagoan kabeh. Tapi itu tadi, kita kan sudah selesai. Maksudnya kita sudah berdamai. Iya. Kita tidak ada lagi rivalitas di sana. Enggak ada lagi rivalitas. Tapi kalau rivalitas paling keren, rivalitas kita paling keren, ya dengan Solo. Gojekane top. Gojekane top. Wah, sorry Om, bukan gojekane top. Menurutku bonus sih. Gojekane top. Tapi yo itu dulu. Karena kalau sekarang kan kalau kita lihat dari kemarin yang waktu kita gagal naik toh teman-teman Solo toh itu mereka malah mensupport gitu kan. Betul. Nah, itu jadi nek rivalitas mbiyen ya wis mbiyen. Nek sing saiki ya aja dibaleni neh istilahnya loh. Saiki wis kanca ya kanca. Oke, rivalitas. Sebetulnya itu awal mula rivalitasnya nggih, Pak. Betul. Nek kesininya kan ya banyak jenenge mulai tumbuh lokal pride, bangga dengan klub lokalnya kan mesti egonya tinggi. Ya. Nek rivalitas selain dari itu yang paling greget. Pertama kan tadi dengan teman-teman Solo. Nek itu kan mohon maaf kan sudah selesai. Kan family. Kalau yang sekarang kita rivalitas tapi berbeda liganya ya Mas ya. Maksudnya dengan teman-teman dari sebelah selatan kita. Tapi kan kita nggak pernah ketemu. Ya. Tapi kan ya itu tadi kita nggak pernah ketemu lagi. Kalau untuk di sepak bolanya, kalau saya bilang rivalitas dia 2 kali 45 menit, ya kita nggak ketemu. Terus memang kita kemarin agak memanas dengan teman-teman dari Biru Timur. Tapi ya sudah kan gitu ya. Karena itu kan bola. Nek ora bola ya ojo. Betul. Nah, kan terus itu menyikapi dari hal yang seperti itu. Nek misalkan ini yang sweeping di pasrah yang pertandingan terus apa setuju mboten? Saya nggak setuju Mas. Nggak setuju. Apa sih gunanya sweeping? Kan gitu ya. Ngumpulin merchandise dari rival ngapain? Untuk apa? Kan gitu ya. Ambok tuku lah wis. Nah, kene iki sugih. Nah, kandhane yo. Berarti mending nek kowe ra seneng ya kontak personmu endi, kowe nggawa wong pira aku wong pira ya ayo rampung ya wis. Sik enom tapi sik maju. Enggak, dari teman-teman pun kemarin kita datang ke beberapa teman-teman supporter mereka meyakini hal yang sama, Pak. Nek kowe rivalitas ya kuwi sebatas dari 2 kali 45 menit perpanjangan waktu hari itu selesai. Nek di luar hari itu jangan melibatkan orang yang sing iki jane ora supporter nek menurut saya, Pak. Nek kowe supporter ya ndukungmu nang tribun. Nek kowe ora nang tribun kowe nggo kaos ki ora supporter, kowe cuman istilahnya penggembira, penikmat, kowe seneng cinta tok. Iya. Ya toh? Nek ranah supporter kan kita di dalam arena pertandingan. Nek di luar itu kan wis boten supporter istilahnya. Oke.
rivalitas berarti menyetujui dengan adanya rivalitas itu kudu aneh. Tapi tetap sehat. Rivalitas yang sehat. Berarti setuju nek kowe dadi supporter iku kudu sing sehat. Pikiranmu kudu waras. Oh iya, ya kan? harus. Karena supporter itu juga tidak hanya melulu ngotot, Mas. Ngotot nggih. Tetapi harus pintar. Kamu supporteran itu juga harus pakai otak. Nggih. Nggak cuma pakai otot. Contohnya apa? Nah, jadi begini. Kita supporteran. Ya. Kita ambil contoh di teman-teman BCS. Ya. Kita itu tidak hanya melulu mendukung Sleman. Ya. Maksudnya kalaupun Sleman itu manajemennya arahnya agak berubah, kita kan kritik habis. Kritik manajemen. Oke, siap. Terus kalaupun mereka terpuruk, lo kita lo saweran nggak ada itunya. Oh iya, Arab sewu mangkat kan ngono. Pernah denger ini salah satu sing menurutku paling menarik, Pak. Bonus pemain serkileran supporter itu. Bisa Ya. diceritakan mungkin untuk? Jadi itu kan berawal dari kita mengalahkan Madura United waktu itu. Yang bonus bosku kan itu ngomongnya ya. Oke, itu pertandingan memang Madura United waktu itu kan line up-nya gila-gilaan. Wis nggak mungkin menang wis. Apalagi kita away. Ya. Wis lah. Iki tim dengan tim Los Galacticos ketemu dengan tim Los Gak Rewel kan ngomong. Nothing tulus mangkat nothing tulus. Iki is jelas kalah. Iya. Mental ya wis entek. Wis ngedon sik, Pak. Wah, ketemu Madura United waktu itu gendeng. Iya. Listing pemainnya sete gendeng. Ngeri. Tapi yo itu tadi namanya bola itu kan bundar. Kita nggak tahu. Ya. Pada akhirnya bagaimana. Ya. Tapi nyatanya kita dapat 3 poin waktu itu. 0-1 betul. 0-1. Disitulah kita terpantik. Waktu itu kebetulan saya sama dari teman-teman Sleman Fans Borneo. Awalnya dari Sleman rungokno sejarah bonus pemain itu. Jadi karena Sleman Fans Borneo ki nang obrolan. Nek ra ngerti iki waktu itu ya apa iki? Heeh. Kene kudu berbuat sesuatu. Iya. Piye Lek, aku waktu itu ngomong. Pakai akun kita, terus pada saya itu jadikan wis 1.000 mangkat. 1.000 mangkat. Gitu. Waktu itu oke. Kita langsung ke teman-teman BCS yang lainnya, ke pemangkunya BCS lah, maksudnya kan gitu ya. Istilahnya sesepuh-sesepuhe. Betul, pada saat itu ya. Misteri Alah. Langsung pada saat itu ya udah pada saat itu kita kolektif semuanya seluruh Indonesia waktu itu, bahkan yang di luar negeri kan yang kalau boleh kita ngomong ya waktu itu gila-gilaan kucuran dananya kan Sleman Fans Borneo, medeni, terus Korea, ya, sama Jepang waktu itu. Ya. Ya teman-teman yang di luar negeri karena memang mereka sebetulnya dia orang yang kono tapi dia cintanya gede, tak support. Betul. Kita itu sampai kalau maaf tak potong itu kalau denger itu nilainya sampai fantastis ya Pak. Betul. Ya kita nggak nyangka akan dapat seperti itu juga. Nominalnya kalau nggak salah ditutup di 400 berapa ya? 400. Gitu kan? 400 juta sekian kalau nggak salah sih. 400 itu sama supporter tok. Kan ini kan manajemen. Rasanya itu supporter. Itu supporter kita. Iya toh, Pak? Betul. Terus kita bagi waktu itu untuk tim senior di Liga 1 sama yang untuk junior kita yang main di Suratin Cup U17. Suratin Cup 17. Betul. Jadi nek supporteran ini sajane ora hal yang negatif tok sing diangkat kudune ya, Pak. Ya supporter itu tadi, kita tidak hanya otot aja, kita ngotak juga kan. Ngotak gitu. juga. Lah kowe nek dadi supporter kudu siap ngotak. Nek otot tok kowe mending nganu supporter renang kowe nyemplung catatan seneng. Oke. Jadi sebetulnya apa ya? Supporteran itu luas ranahnya. Jadi nek di balik layar seorang supporter itu ya memang harus brutal, arogan, nakal itu nggak masalah. Tapi di balik itu juga harus ada sisi positifnya. Gitu. Entah itu untuk klub PDW ataupun untuk khalayak umum lainnya itu harus ada. Betul. Oke, dari teman-teman Sleman Fans Bali pun meyakini hal tersebut. Oke, di Sleman Fans Bali sendiri, maksudnya di Sleman Fans Bali sendiri itu ada member atau apa enggak? Jadi begini, kalau di aturan dari Sleman Fans Bali, kita mengikuti induk kita di BCS.
Karena sejarahnya Sleman Fans Bali itu kan memang terbentuk dari 3 orang waktu itu. Oke. Di tahun 2014. 2014 3 orang bertemu, berkumpul, kebetulan teman-temannya suka Sleman, PSS waktu itu. Maaf tapi salah satu founder jenengan. Bukan Juga. Oh. bukan saya. Iya. Saya kan yang mengemong teman-teman ini semuanya. Jadi ada 3 teman saya waktu itu. Iya. Saya waktu itu masih jalurnya independen Mas, solo karir Mas. Solo karir. Oh. Independen solo karir wis los. Jadi yo zaman segitu cuman seneng PSSI. Kan ngono. Kebetulan saya pindah ke Bali tahun 98 saya pindah ke Bali cuma 1 tahun. Setelah itu saya kembali ke Jogja, saya kuliah. Iya. Kuliah 3 tahun, saya kembali lagi ke ke Bandung, Jakarta, baru ke Bali lagi. Tahun Ya. berapa? 2005 mungkin segitu. Iya. Segitu. Kembali lagi ke sini, terus ya sudah. 2014 ada 3 teman yang waktu itu masih namanya BCS Dewata. Oh iya, sempat dulu di Facebook itu ada. Betul. Nah, zaman dulu kan ora kaya saiki mediane, ini Facebook wis mewah banget. Nah, aku Friendster, Mas. Oh, Fraser tambah tua, kita tua nih. Lu kan dompet aku kok, Mas. Iki lho. Menang wae kok. Pokok disambung lagi, Pak. Oke, 2014 3 teman bertemu dan mereka sepakat untuk membuat BCS Dewata. BCS Dewata. Setelah Awalnya itu, BCS Dewata. Nah, karena 3 teman ini tidak semuanya dari selatan, dari BCS. Tapi ada 1 dari utara. Oh iya. Terus ya udah kita netral namanya. Kita pakai nama Sleman Fans Bali. Sleman Fans Bali. Terus waktu itu banyak teman-teman ada lu Sleman Fans Bali ternyata. Iya. Saling bertemu, saling berkomunikasi. Oh. Pada akhirnya terkumpul Sampai sekarang ini. ya. Oke. Berarti di Sleman Fans Bali itu orang melulu kamu harus selatan atau utara gitu ya? Enggak, Pak. Enggak. Yang penting kowe wong Sleman, kowe cinta PSS, ya ayo tak rangkul dadi sedulur. Enggak. Oh, betul juga. Nah, garis bawahi sampean orang Sleman, bukan. Karena dari teman-teman ini dari Wonosobo. Nah, Terus ada member kita yang cewek itu dari mana? Cewek. Iya. Nah, itu dari Sleman, Pak. Iya, bukan dari Sleman, bukan asli Sleman. Iya. Nah, kayak gini kan sebetulnya menarik, Pak. Orang kudu kowe Sleman, kowe oleh dukung PSS Sleman. Betul. Gitu kan. Menarik. Jadi obrolan kali ini tuh menurut saya menarik banget. Jadi masalah kultur budaya kowe iki wis istilahnya ngene lho. Kowe wong Sleman tapi kowe dukung Sleman. Ya seneng. Tapi nek kowe dukung Sleman, kowe dukung Sleman. Pikir piye perasaan itu kan, Pak, istilahnya. Betul. Orang kudu Sleman, orang dukung Sleman. Terus yang selanjutnya Setelah itu kita ada di Bali itu dulu ada Bali Island Cup 2014 2016 itu ya? 2016 Bali Island Cup. Waktu itu teman-teman BCS away ke sini. Nggih. Away modal away. Asal datang ke sini kita ditampung di GOR yang dekatnya Stadion Dipta waktu itu. GOR dekatnya Stadion Dipta ya. Iya, waktu itu terus kita kan dengan culture kita hitam-hitam kalau ke tribun dengan suara perut. Ya, karena kan ya itu nanti kita bahas. Ya, waktu itu masih pendukungnya Bali United ini masih yang selatan aja Brigas. Teman-teman Brigas. Sama Semeton Dewata. Semeton Dewata kan memang itu kalau kita bilang mereka supporter dari korporatnya. Ya. Brigas di selatan, utara waktu itu belum ada karena utara itu diperuntukkan untuk tribun tamu sebenarnya. Pada awalnya. Tribun teman-teman away ada di utara. Terus mungkin dari teman-teman di Semeton Dewata melihat cara mendukung kita di Bali Island Cup itu totalitas. Cara mendukungnya berbeda. Oke, menarik ini. Terus ya kalau boleh kita simpulkan, kita memberikan influence kepada teman-teman dari supporter dari Bali United yang sekarang ada. Berarti hubungan
BCS dengan salah satu supporter komunitasnya supporter Bali United yang sekarang itu erat. Amat sangat. Amat sangat. Amat sangat. Makanya pernah ada kompetisi cinta dedikasi ya. Cinta dan dedikasi. Cinta dan dedikasi di album. Bukan. Jadi cinta dan dedikasi itu waktu itu ceritanya adalah CDD 1 ya ini ya. Satu. Yang di Yang di Miss ya, Makwo ya. Oke. Jadi waktu itu kita mengundang Bali United Ya. untuk melakukan friendly match Friendly match. dengan nama cinta dan dedikasi. Tema cinta dan dedikasi. Ini dikoordinasi oleh teman-teman dari BCS. BCS. Ya. Ya. Undang teman-teman Bali ke sana. Ya. Terus? Oke. Terjadilah. Terjadilah kolaborasi Betul. kultur dan segala macamnya itu Iya, tadi. iya. Karena kan nggak salah itu dari sepak bola kaca ya. sama Semarang ya. Ya. Keresahan itu. Ya, terus Dari keresahan itu timbul. timbul rasa kangen, kita kan cinta dan dedikasi. Setahu saya. Oke, tadi gue ceritanya ngene iki, nek kowe di versi beda kontak personmu DKM tak parani. Versimu piye? Ngono lho. Oke, itu. Terus nek misalkan itu kan tadi kisah-kisahnya, nek apa sih hal yang paling nggak bisa dilupakan ketika menjadi supporter atau aku yang dukung PSS hal sing ora bakal tak lalai seumur hidup. Hal gila, hal konyol apa monggo. Pasti pengalamannya banyak. Iya. Mister ya kan udah istilahnya Kalau sesepuh. ya bukan seperti itu Mas. Ya memang Memang sepuh. ya memang sepuh ya. Aduh, salah mana ngomongnya. Iya, moga. Hal gila mendukung PSS Sleman. Iya. Jadi saya kemanapun kalau traveling ke hampir seluruh dunia, karena Ya. saya kebetulan profesi saya adalah tour leader. Iya. Jadi memang kerjaan saya suruh keliling. Iya. Saya kemanapun saya akan menggunakan jersey dan Jersey. shawl. Siap. Jadi shawlnya PSS Sleman itu mungkin pernah lihat teman-teman di sini pernah ada di Israel, Iya. di Palestina, Iya. di Mesir. Sempet itu ada di salah satu akun sosial media lah. Ya, Iya. mungkin itu akan kemanapun. Pada Oh. saat saya ke Jepang juga ditanya pada saat saya membentangkan shawl saya, itu tim apa? Oke. Iya. Iya. Jadi di situ saya memperkenalkan tim. Memperkenalkan. Ya, Wis, masuk akal. Mantep banget. memperkenalkan ini loh kami dari sebuah Indonesia. kabupaten kecil Iya. yang ada di Indonesia, Yogyakarta. khususnya. Betul. Iya. Terus wah, ada ya seperti itu. Oh. Nah, Oke. Jadi intinya kue supporteran, kue orang Teguluton juga menunjukkan identitas tuh. Pak. betul. Jadi ben wong keluar kono ngerti nih Indonesia supporternya dan kabeh merasa macam-macam orang supporter Indonesia. Mentalitasnya ini sampai sebatas kota atau provinsi tapi luar negeri.